Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Darmugi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan reseptif. Perkenalkan, nama Tanti Septiani, nomor induk mahasiswa 2022340022. Saya adalah mahasiswa Universitas Muria Kudus, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hitungan suara adalah Sri Sultan dengan jumlah suara 3, Urip Sumoharjo dengan jumlah suara 21, Sudirman. Maaf saya terlambat. Perhitungan suara ini belum selesai. Semua suara sudah habis dihitung. Dan jumlah suara sudah sesuai dengan yang hadir di dalam ruangan ini. Tapi saya membawa 6 mandat dari Komandan Divisi dan Komandan Resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk... Ini latihan ya? Mana? Tuh. Siapa mereka, Kapten? Tentara liar. Kita tidak tahu. Mereka mengakunya gerilyawan. Tapi bisa juga mata-mata. Sudah dapat foto saya sama Dimas? Terlalu cepat, Pak. Ulangi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak, saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tentara dan berkumpul kembali bersama keluarga. Berikut adalah cerita dari perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pada tanggal 19 Desember 1945, Belanda memetakan perjanjian Renville secara sepihak dan menyerang ibu kota. Saat itu, Yogyakarta yang menandai dimulainya agresi militer Belanda yang kedua. Mendengar kabar tersebut, Jenderal Sudirman yang pada bulan November baru menjalankan pelepasan paru-paru kanannya karena penyakit tuberkulosis, dan langsung berpamitan kepada istrinya untuk memimpin para tentara di lapangan. Tempat pertama yang ia datangi adalah Keraton Yogyakarta untuk mengunjungi Presiden Soekarno yang hendak melaksanakan sidang kabinet. Karena kondisi Sudirman masih lemah, Soekarno menyuruhnya untuk pulang lagi dan tidak perlu memikirkan kondisi saat ini. Tetapi Sudirman sebagai Panglima TNI, dia memilih untuk menunggu hasil sidangnya. Di saat bersamaan pasukan Belanda masih berkeliaran di Yogyakarta sambil terus melancarkan serangan setelah sidang selesai. Soekarno dan Hatta memberitahu Sudirman bahwa dalam keadaan darurat, kabinet sepakat untuk menyerahkan kekuasaan pemerintah ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lalu, Soekarno dan Sudirman berbeda pendapat di mana mereka harus berada. Akhirnya, Soekarno menyetujui keinginan Sudirman untuk memimpin gerilyawan di hutan, sedangkan dirinya mengupayakan perundingan dari keraton. Kemudian, Jenderal Sudirman yang ditemani dokter pribadinya membawa kelompok kecil pasukan
ke selatan. Dan tidak lama dikabari kalau Presiden Soekarno dan Wapres Muhammad Hatta telah ditahan oleh Belanda. Tidak berhenti di situ, pasukan Belanda juga menangkap tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia. Tetapi Sudirman belum ketangkap. Komandan pasukan Belanda jadi cemas. Kemudian, setelah menginap di sebuah desa, pasukan Jenderal Sudirman melanjutkan perjalanan mereka ke dalam hutan. Dan kondisi Sudirman harus ditandu oleh prajuritnya. Lalu, kita diperlihatkan seorang pemuda mengagetkan para prajurit yang sedang tertidur. Pemuda itu bernama Karsani dan melihat tekadnya. Jenderal Sudirman pun menerima sebagai gerilyawan, meski tidak mempunyai latar belakang militer. Besoknya, mereka di luar gua pesawat Belanda mengebom mereka. Tentu semua orang selamat karena sudah berlindung. Lalu, kita diperlihatkan Jenderal Sudirman perhiasan milik keluarganya kepada Kapten Noli untuk mendanai perjuangan mereka. Setelah itu, karena melanjutkan perjalanan menuju Kediri, karena kota itu dianggap paling aman dan sempat menginap di daerah Wonosari, sambil mengatur strategi selanjutnya. Namun, tanpa diduga, pasukan Belanda sudah semakin mendekat kepada mereka. Hal itu diketahui Karseni kepada pasukannya yang sedang berkeliling sehingga mereka bisa menghindari penggerebekan. Kemudian, saat tiba di dekat Trenggalek, mereka sempat dihentikan dan diperiksa oleh prajurit TNI dari Batalion 102 yang tidak tahu kalau itu rombongannya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman bukannya marah, malah memuji mereka karena bertugas sesuai dengan SOP. Lalu pasukan gerilyawan melanjutkan perjalanan sampai tiba di Kediri. Tapi situasi di Kediri juga tidak aman karena kota itu sudah dikuasai oleh tentara komunis di bawah pimpinan Tan Malaka yang mendirikan pemimpin sendiri setelah dibebaskan dari penjara terkait penculikan Sultan Syahrir. Jadi, pendirian pemerintah tandingan ini didasari oleh tidak percayanya terhadap diplomasi yang dilakukan oleh kabinet sewaktu itu. Kemudian, dari markas Kolonel Sungkono, Jenderal Sudirman akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan Kediri dan pergi lebih jauh ke timur. Dan tidak lama lagi mereka pergi pasukan Belanda mengebom kota Kediri. Lalu kita diperlihatkan sekelompok pasukan tidak dikenal mendatangi mereka untuk mencari Jenderal Sudirman. Tapi mereka belum pernah ketemu kelompok itu dan tidak mengenali Jenderal Sudirmannya. Kegagalan di Kediri membuat Jenderal Sepro semakin mendesak pasukannya di Jawa Timur untuk segera menangkap Sudirman. Maka semakin bergencarlah pemburuan mereka. Tapi Jenderal Sudirman kembali lolos telah berhasil mengelabui Belanda dengan menyuruh seorang prajurit memaksa bajunya dan pergi ke arah selatan. Sementara dirinya kembali ke utara. Lalu saat datang surat dari istri Jenderal Sudirman untuk memintanya kembali, Jenderal Sudirman pun menjadi bimbang dan lalu Jenderal Sudirman memilih melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya dengan berat hati, Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949 yang sekaligus mengakhiri perang gerilya yang sudah ia perjuangkan selama 7 bulan terakhir. Kita diperlihatkan Jenderal Sudirman dan pasukannya disambut dengan sukacita oleh rakyat sipil. Dan setelah menyerahkan pemerintah militer kepada Presiden Soekarno-Hatta, Jenderal Sudirman pun kembali ke TNI serta keluarganya. Demikian cerita film dari perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, untuk mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.